Nanging ojo kok terus babagan iki kabeh bakal ketemu tujuan sini. Ora bakal sing kok kandhake dadi tani sejarah. Nanging dadi bebrani kahanan sing tinggi. Yo sapa wae sing dadi pimpinan yo sing wicaksana sing luhur kuwi yo bakal kesimpulan opo sih dadi panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita wali motor ingkang anu wali motor di pasar mriko. Ketum Mbak Sali. Pak Trimo terus sih. Alhamdulillah kita Pak Jati. Oh, udah ini sing bawah tadi sing bawah itu lampunya dihidupin ya Pak? Oh ya wes. Tadi balik jam berapa? Oh gitu. Oh ya sih nggak hujan terus. Itu nomor kita nih. Lanjut tadi ya. Lanjut tadi boleh enggak? Ayo niki sik kok pian. Mas kanten mawon tak kali. Ini cerita Demak dulu lagi. Cerita Demak Mbak Sali. Jadi istilahnya itu apa namanya, kerajaan Demak ya. Kerajaan Demak itu kan memang membawa chemistry kultur sejarah, tidak lepas daripada seperti kerajaan Singosari. Jadi memang setiap ada trah penguasa itu pasti di situ ada apa namanya, ada semacam kayak tumbal ya, tumbal ya, seperti itu. Dan itu memang sudah terah seperti hal yang memang tidak disadari, tapi itu sudah kultur, sudah budaya, dan tidak lepas daripada itu. Makanya belum pernah terjadi bupati atau penguasa di kabupaten wilayah Demak itu memang berkuasa sampai 2 periode penuh, belum pernah terjadi. Sejarahnya seperti itu. Nah itu kan tidak bisa lepas daripada sejarah kerajaan dan Bintoro. Mbak Endang. Mungkin lepas dari itu, mungkin juga ada Sabdo Polwali memang. Jadi memang penguasa di Demak, khususnya bupati itu lebih aman, lebih berkahnya memang berkuasa 1 kali saja. Itu seperti itu. Pilih sekali belum tentu kuat, malah ini. Yang terakhir ini 1 kali belum tentu kuat.
Ini. Iya. Yang cewek ini. Iya betul. Itu firasat ini. Ya, gitu ya? ini Makanya kita dari saya pribadi dan insya Allah juga dari para sepuh juga sangat berarti. Masalahnya kan ini, baru dilantik berapa hari langsung ayahnya meninggal. Ya, makanya ini lepas dari baca percaya tidak percaya ya. Ini memang satu keyakinan ya, satu keyakinan dan satu kepercayaan yang memang sangat rasional bahwa sejarah di Kerajaan Demak sampai penguasa bupati-bupati itu memang sering membawa satu prahara. Entah itu ada yang dari keluarga meninggal atau dari salah satu pemerintahan itu ada hal yang memang tewas dan sebagainya, itu pasti ada. Perkecualian untuk wilayah Jawa Tengah, khususnya Jawa dan wilayah Demak itu memang kekhususan. Kekhususan itu, memang kekhususan ya. Dan itu untuk kabupaten-kabupaten yang lain di wilayah luar Kabupaten Demak itu ada beberapa bupati yang bisa berkuasa sampai 2 periode, tidak menjadi masalah, tidak ada masalah. Tapi yang Demak ini sudah tidak hanya 1-2 kali, memang beberapa periode bupati penguasa di Kabupaten Demak ini Kuatnya hanya 1 periode ya. berujung selalu seperti itu. Fakta dan itu fakta ya. Jadi tidak bisa lepas dari mitos kerajaan, dari terjadi perahara di kerajaan Demak pada saat itu. Ini terbawa histori kultur sampai sekarang. Cukup, saya kira cukup. Kelihatannya ke depan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan semua Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak ada sama sekali karena ini hanya sebatas boneka yang sebagai jalan, yang sebagai apa istilahnya sembunyinya ini sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya. Periode bisa jadi. Masalahnya untuk apa jenis yang megang kendali tidak ada. Tidak ada sama sekali. makanya kalau saya lihat dari kacamata batin saya, ini beliau Yimaksun ini ya sebagai wakil bupati, ini salah satu kekuatan kekuatan batinnya, salah satu kekuatan natural ya yang memang dari segi kebatinan ini memang sangat membentengi beliau dan wilayah khususnya wilayah Demak ini. Karena beliau Pak Yai Maksud sendiri juga punya terah yang kuat ya. Beliau dari Budi Kusumo yang memang punya terah kiai dan beliau punya jiwa yang memang bersih, bagus dan tegas. Ini yang membuat Bu Hesti ini bisa mampu, mungkin insya Allah mudah-mudahan mampu bisa sampai ke 1 periode, tapi mudah-mudahan tidak ada apa-apa karena ada sosok beliau, ada Yumaksun ini di sampingnya, karena bisa menetralisir secara secara spiritual ya, secara kalau orang mengatakan ini sebagai dari segi sugesti dari segi kebatinan, ini beliau sosok Yai Maksum ini sebagai pembacking, sebagai pembackup, sebagai penetralisir situasi yang menjadi gangguan di Demak seperti itu. Beliau berangkat dengan cara yang tidak benar, yaitu yang sangat disayangkan. Bisa jadi oke lah Mbah Ali Maksum sebagai pendamping sebagai ini, tapi berangkat dengan cara yang tidak benar kemarin. Itu akan menimbulkan juga masalah yang sangat besar. Mohon mas simpan pulau ini. Kanca-kanca sing grup penting ngaten iki. Kamu madu nggih. Kalau pas kemarin itu Mbah Ali Maksum itu lulus tetap mendampingi Pak Muki, bukan berarti saya itu mendukung ke Pak Muki, enggak. Itu orang akan salut, akan acung jempol. Atau sama sekali tidak jadi dengan Pak Muki, kalau dia berhenti, nah itu lain lagi. Ya. Berarti mas, andaikan kemarin itu andai yang jadi kok Pak Muki juga sama akan membutuhkan tumbal juga. Ada sidang apa juga? Saya kira tergantung dengan beliau sebagai nanti menjadi pemimpin. Itu kembali lagi kepada beliau. Kalau menurut saya tetap siapapun yang menjadi bupati di wilayah Kabupaten Demak khususnya ya, itu ada konsekuensi yang sangat tinggi. Ada konsekuensi yang sangat tinggi mas. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Ya.
Saya bicara seperti ini karena saya juga maaf ini ya, saya tidak saya tidak bicara secara hanya bicara saya pribadi ya, tapi memang saya punya garis terah dengan Kadilangu ya. Jadi simbah-simbah saya, Guru Raden Muhajir juga penasihat bupati-bupati zaman dulu ya, pada saat zaman masih kerajaan. Setelah itu pasca itu sosok Raden Muhajir itu sebagai sosok pegawan Kabupaten Demak itu masih simbah saya. Jadi memang ini tidak hanya masalah kita bicara, tapi ini memang fakta. Dan kita memang melihat dari sudut pandang yang secara batinnya maupun secara ilmiah, secara fakta, secara sejarah, secara rasional, sehingga apapun korelasinya bisa disimpulkan ini adalah masuk akal, dan itu memang fakta sejarah hal yang terjadi di Kabupaten Demak seperti itu. Karena bicara mengenai masalah sejarah Demak ini bukan orang sembarangan ya, karena ini berkaitan dengan apa namanya, agak ada mistiknya, dan memang punya energi aura yang kuat ya. Artinya Demak ini sebagai basisnya para wali 9, bahkan speedometernya itu ada di Demak, sehingga dengan segala macam kekuasaan, dengan segala macam bentuk apa namanya otoritas Demak, dengan segenap tokoh-tokohnya, segenap tempat-tempat bersejarahnya, ini semua auranya begitu sangat kuat, sehingga kalau kita istilahnya salah ngomong atau kita membuat hal-hal yang istilahnya apa namanya non fiktif, ini juga bisa berbahaya seperti itu menurut saya. Jadi memang kita berdasarkan apa namanya garis-garis yang kita lihat dari segi kebatinan, dari segi apa namanya dari segi ilmiah, segi sejarah, jadi hal yang sangat rasional. Rahasianya kok tidak ketemu ya Pak Sandi? Letak kerajaan ada di mana? masih misteri. yang saya lihat Pinggir ya betul. Jadi ini wilayah belakang penjara Pak, wilayah penjara situ, dan itu betul-betul merupakan sesuatu yang sangat mulia dalam arti gini, karena melihat dulu leluhur kan sangat tahu persis, sangat paham sekali bahasanya, apalagi Nyun Sewu itu kerajaan. Kalau itu masih wujud, betapa menjadi peperangan bisa terjadi. Wong sekarang kotak masjid itu peperangan, itu keroyokan, bahasanya itu sebenarnya simpelnya seperti itu. Jadi kalau itu kok masih bentuk kerajaan, wes kembali lagi tumbal berapa yang harus dikorbankan. Itu kalau di belakang penjara itu kursi tinggi sebelah itu enggak? sejak kali ini Pecinan. Tinggi belakang ini. Belakang itu tinggal itu berarti kurang lebih belakang kanan kiri tanah tinggi, tanah tinggi. Kanan Jadi di Maharani ini Bu. Iya, itu kan Siti Hinggil itu kan istilahnya kan orang mengatakan, orang Jawa kan mengatakan praktis. Ya Siti Hinggil jadi Siti Hinggil ya. Artinya itu Siti itu tanah ya. Hinggil itu tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Artinya kalau itu orang merujuk pada istilah itu Siti Hinggil itu berarti tanah yang tinggi. Artinya Siti tanah yang begitu mulia, tanah yang begitu luhur. Di situ berarti ada sesuatu yang luar biasa. Bisa jadi kalau semua arkeolog, para peneliti sejarah tidak bisa menemukan, mungkin kita bisa pakai rujukan Siti Hinggil itu. nama tempatnya. Nama tempat itu mungkin bisa agak chemistry. Di mana kira-kira letak kerajaan Demak itu, hingga sampai sekarang belum bisa ditentukan titik tumpunya yang pasti itu. Jadi kalau saya pribadi mungkin di sekitar itu penjara itu berarti ada kata istilah nama di situ, ada daerah kerajaan Siti Hinggil besar, ya. seperti itu ya. Yo kan di belakang penjara Siti Menteri ya. Maksudnya di sekitar duanya kan muter kan. muter loh. Alun-alun itu diantaranya mungkin tengah. Alun-alun tengah-tengah ya. Di antara depan penjara dengan Masjid itu tetap bertahan, tetap masjid. Sampai juga kan bangun itu. Masjid itu masih asli. Asli dong. Asli tempatnya itu ya, dari dulu. Di situ ada barang-barang peninggalan.
Oh, pernah ditemukan kayak gitu. Tapi logikanya keraton selalu dekat dengan masjid ya. Otomatis ya. Ya karena kebetulan memang begitu. Kita secara geografis itu kan dulu kan kerajaan digambarkan seperti satu kerajaan, ada pemerintahan, ada apa namanya, ada oposisi ya, ada pembangkang di situ digambarkan ada penjara yang tidak jauh dari kerajaan mestinya pada saat itu. Juga ada alun-alun yang di situ juga untuk tempat berlatih para prajurit. Jadi ini 3 tempat yang strategis dan secara geografis ini memang sangat chemistry. Sangat kuat punya hubungan yang Kalau kuat. Mas Hermin diceritani dia main kerang, gitu. Jadi ngerti-ngerti tampung. Lampung kabeh. Rampung kabeh. Rampung ceritane, rampung kerange. Malam ini bisa ikut silaturahmi ke rumah saya ya. Amin. Maka akhirnya membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwasanya saya ucapan syukur penjenengan semua bisa usir masa dengan selamat walafiat, dan mari kita berdoa kepada selamat Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita merasakan. Yang selanjutnya semoga SGT tetap jaya, Amin. tetap membesarkan nama beliau Bapak Haji Ganjar Pranowo. Amin. Di titik finalnya di tahun 2024 semoga beliau mendapat restu dari Allah SWT menjadi presiden Indonesia. Amin. Oleh itu malam hari ini saya matur nuwun sekali kersa rawuh di rumah saya ya apa adanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kok kurang berkenan saya mohon maaf gimana. Hanya saya terus terang begini, sing ngomong itu tadi pas pulang, jadi karena sing resik Ndah, Pak. Anda tadi demikian pulang kerja langsung sampai belum sholat gitu. Gitu. Nah, terus terang saya nggak cerita sama anak tadi. Saya sama itu. Nggak cerita ya. Masuk aman itu katakan kanca-kanca ora kesabian anak Jadi itu saya mohon maaf dan adanya yang seperti ini terima kasih sekali. Mensewu saya itu kalau jam segini itu sudah di kamar Istirahat ya. tidak bisa ikut Nyamoi. menemui sehingga ya adanya seperti ini tidak ya. Iya, Pak. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin, amin, amin. Jadi udah ditunggu. Mau iki ngoten itu. Harus betul. Nggih. Padha karo rumiyin. Mesti kados Pak Sali ngene. Rekoso rak wong tuwa. Mula sakniki wong tuwa wis jane merdeka kon ngomong putu. Mula sakniki ndongane yo muga-muga paring anak putu penak. Dhewe yo penak. Hiburan itu tuh apa? Hiburane Lagi mau niku. Wong aduh ngoten ndelok ditepan tuh. Oh, sampai mana kok? tapi dengan visi panjenengan luar biasa Pak. Kalau perjalanan itu aku nek kon melayu Demek iki